Eh, ini buku yang dipakai. Buku yang dipakai. Kalau kalian punya kakak kalian, sebetulnya buku lama juga bisa dipakai. Cuma harus dipilih-pilih. Ini buku yang dipakai. Penerbitnya kayak orang Cina ini, Dongpong Karya. Nah, ini buku yang dipakai, isinya terdiri dari 12 bab untuk kelas 10, dan nanti yang dibahas di semester 1 itu adalah sampai dengan bab 6. Baik, bab 1 kalian akan saya ajari tentang bagaimana cara mengontrol diri. Karena ada saja anak-anak yang tidak pandai mengontrol diri. Ketika berada di grup WA saja, ketika dibuka oleh admin chatnya, langsung kalian nyepam, mabar segala macam, pakai bahasa-bahasa mabar. Gitu. Jadi ketahuan siapa yang suka mabar di siswa-siswa saya. Ternyata si Anu saya tandai saja yang suka mabar ya. Yang suka nyepam siapa saja, udah tahu itu juga. Yusril Firdaus apa ini bicara gatrik segala macam kamu nih. Aneh-aneh saja. Sahur, Pak. Oh, enak, cai. Ini betul saya bahas. Matikan mic-nya. Siti Hawa siapa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini yang salah? Ya, bab yang pertama adalah tentang, kalian boleh sambil mencatat, simpan HP-nya di meja atau di apa, kalian boleh mencatat pakai buku, karena kalian diwajibkan punya catatan. Ya, siapa ini? Nita punya bukunya, Nita? Ada bukunya? Oh, buku catatan. Boleh buku nggak usah pakai teriak-teriak goblok segala, siapa itu? Ini yang saya tidak suka, ada bahasa-bahasa kayak begitu. Jadi bahasa-bahasa leweng dipakai di grup pembelajaran. Nggak apa-apa, mamahnya juga tampil di situ, nggak apa-apa ya, nanti ya nggak apa-apa. Baik, saya lanjut. Bab 1 itu tentang kontrol diri dan prasangka baik serta persaudaraan. Ini bab 1. Di bab 1 itu kita berbicara tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kalian harus menghafalnya. Saya ulangi. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ini Pirki PKC ini. Ada nama Pirki PKC. Ya, maaf Pak, boleh diulang? Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12. Ayat 10 sampai dengan 12, dan kalian harus dihafal itu. Nanti pas ada pertemuan tatap muka kalian boleh menghafal ke saya, atau kalian via chat dengan saya, video call ya. Pak, saya mau hafalan surat Al-Hujurat. Kan kalau hafalan di video call mah tulisannya simpelnya jauh gitu, yang gede gitu. Kalian pura-pura menghafal gitu. Bapak. Ya?
Bener Pak. Pak izin ke itu dulu keluar ya maaf. Ke WC. Ya. Ke WC. Hayang KWC sebentar. Share dia mah. Mungkin berak dulu, Pak. Oh, bukan. Ada perlu ke warung. Nggak apa-apa, jurusan IPS juga akan sama materinya seperti ini sebetulnya. Tapi kenapa jurusan IPS kok bisa masuk? Saya baru share di jurusan IPA kok sebetulnya. Baik, saya lanjutkan. Surat apa? Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12. Kalian harus menghafal surat itu. Ayat itu ya, ayat yang ditunjuknya. Ini termasuk ayat-ayat pilihan. Nanti pas pertemuan dan saya tatap muka, kalian silakan untuk hafalan. Kalau video aja gimana, Pak? Video mah kalian baca buku sih sebetulnya ketahuan. Tapi kalau kayak begini Zoom meeting oke aja sih sebetulnya. Ya oke aja. Kayak begini. Saya coba untuk hari ini kita hafalan. Gitu. Atau pertemuan ketiga nih dari hari ini kita hafalan misalkan. Berarti ke pertemuan ketiga itu minggu pertama sekarang menyampaikan materi umum berkaitan dengan mata pelajaran selama kalian belajar di kelas 10. Kemudian materi kedua saya menjelaskan tentang apa sih kontrol diri, apa sih prasangka baik, dan apa sih persaudaraan dalam Islam gitu ya. Boleh nggak pacaran dalam Islam itu nanti saya bahas gitu ya. Itu. Boleh ya Pak. Belum, pelajarannya belum saya sampai ke sana. Kemudian saya masuk ke bab 2. Bab 2 itu adalah berkaitan dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini kalian saya tuntut untuk hafal 99 nama Allah. Ya. Boleh dinyanyikan kok hafalannya. Boleh dinyanyikan hafalan. Kayak Asmaul Husna gitu ya Pak? Betul. Namanya 99 nama Allah itu adalah Asmaul Husna. Ya. Boleh nanti kalau kalian saya sudah hafal 60 kayak siapa yang Asmaul. Nama hafal 60 nanti pada pada pertemuan keempat saya langsung tes untuk menyampaikan hafalan. Ya, iman kepada Allah itu berkaitan dengan Asmaul Husna ya yang sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kalian harus hafal ayatnya. Al-A'raf ayat 180. Ya. Al-A'raf ayat 180. Pak diulang Pak. Walillahi asmaul. Al-A'raf ayat 180. 180. Ya, kemudian kalian wajib menuliskan Asmaul Husna seperti ini di karton ya. Rahman catat. Di karton menuliskan seperti ini di karton. Setengah lembar boleh, Sama satu lembar juga boleh. ya Pak? Di bawahnya ada tanda tangan saya, gurunya, dan ada tanda tangan orang tua kamu.
Itu sama artinya, Pak? Boleh sama artinya, boleh juga hanya Arabnya saja. Tadi kumpulin apa gimana, Pak? Jadi nanti ketika hafalan saya akan tanda tangan sampai di mana hafalnya kalian itu gitu. Ya. Oh, Ya. Abdul Rahman Saleh, jadi boleh pakai karton yang pakai terjemahan ini. Boleh nggak, Pak? Tulis, Pak. Boleh setengah karton Manila ya, karton yang ada di toko-toko. mencatat. Kalau pakai Atau buku tulis boleh gimana, di Pak? setengah halaman dari karton Manila. Tulisan kalian, jangan pakai tulisan orang. Saya ingin tahu tulisan kalian seperti apa Arabiknya. Ya, Pak, maaf, boleh nggak pakai buku tulis? Pakai karton, biar nanti ditempel di rumah. Kenangan Dengar-dengarkan. hafalan Asmaul Husna. Hantamoy. Ya, Pak. Selanjut. Selanjut ke bab selanjutnya. Ini pembahasan tentang tentang Asmaul Husna agak panjang karena kalian harus membahas sampai tidak kurang dari 50% dari Asmaul Husna. Kalau jumlahnya ada 99, setengahnya berapa? 30, bukan deh. 40 berapa? 44. setengah. 4 setengah. 44 setengah. Kemudian anak-anakku sekalian, bab yang ketiganya kita akan belajar tentang berpakaian secara Islami. Berpakaian secara Islami, kalian harus menghafal Al-Quran surat An-Nur ayat 31. 7 Bapak. An-Nur ayat 31. 7 Bapak. Bagas bari nyatet bari huruf. Ya. Surat An-Nur ayat 31. Kemudian surat Al-A'raf ayat 31. Kaneng mulu. Surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian surat Al-Ma'arij. Dihafal, Pak. Dihafal lah. Satu ayat ini Al-Fatihah saja 7 ayat, hafal kalian ini 1 ayat kok. Oh. Bapak, yang Ya. ketiga surat Al-Ma'rij. Al-Ma'arij. Oh. Al-Ma'arij ayat 29 dan 30. Surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai dengan 30. Ditulis dengan terjemahannya ya. Ditulis kemudian nanti dihafal. Ini berkaitan dengan kalian bagaimana cara
bagaimana cara menentukan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian bab keempat kita akan belajar tentang perilaku jujur. Al-Ma'arij. Jangan pakai bahasa Sunda lah. Saya tidak ngerti, tidak terlalu mengerti saya. Jadi kadang-kadang saya suka tersinggung kalau ada yang pakai chat pakai bahasa Sunda karena tidak terlalu mengerti. Perilaku jujur. Ini Batavia siapa ini? Siswa bukan. Ya, tadi Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Selanjutnya adalah perilaku jujur. Perilaku jujur ini karena pelajaran PAI jadi selalu berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kalian harus tulis dan hafal itu adalah surat Az-Zumar ayat 33 dan 34. Az-Zumar ayat 33 dan 34. Ya, nanti ada saya akan bahas tentang jujurnya itu jujur dalam apa saja, bagaimana caranya berbuat jujur, dan apa manfaat dari atau hikmah dari jujur itu. Kemudian surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27. Tulis dan hafalkan. Nur Ajib. Ya, selamat bergabung. Kemudian yang selanjutnya adalah Pak, tadi ayat berapa? 20 Ibrahim ayat 27. 27. Surat Ibrahim ayat 27. Selanjutnya bab 5. Bab 5 adalah berkaitan dengan sumber hukum Islam. Saya ulangi, bab 5 itu adalah berkaitan dengan sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini ada dua yang pokok. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Baru nanti ada ijma, qiyas, dan selanjutnya adalah sumber hukum Islam selanjutnya. Kemudian pada bab 6 kita akan belajar tentang bagaimana meneladani perjuangan Rasulullah di periode Mekah. Saya ulangi, kita harus meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah di periode Mekah. Jadi judul babnya adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Karena perjuangan Rasulullah itu dibagi dua sebetulnya. Yang pertama adalah periode Mekah. Yang kedua periode Madinah. Periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah 10 tahun, periode Madinah 13 tahun. Periode Mekah 10 tahun, periode Madinah 13 tahun. 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 Periode Madinah 13 tah
masa kerasulan ya, bukan masa dari sejak lahir Nabi Muhammad, tetapi dari masa kerasulan. Rasulullah itu berjuang untuk Islam, menegakkan ajaran Allah itu di periode Makkah itu 10 tahun dan di periode Madinah 13 tahun. Jadi diakhiri dengan periode Madinah itu Futuh Mekah, kemudian tidak lama kemudian Rasulullah menyelenggarakan haji wada, kemudian setelah itu pada bulan Rabiul Awal beliau meninggal. Itu yang kita bahas selama pembelajaran PAI untuk semester sekarang. Semester 2 nanti akan saya sampaikan pada awal mula semester 2. Kalian harus mendapatkan nilai untuk PAI ini di atas 70. Di bawah 70 yakin kalian tidak naik. Saya ulang. Kalian harus mendapatkan nilai 70. Di bawah 70 kalian tidak akan naik. Apa saja bobot nilai dari PAI ini? Yang pertama, yang utama, sikap. Cara bicara. Kalau kalian bicaranya pakai bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa untuk memaki orang, saya yakin nilai PAI-nya akan ini Siti Gemoy. Siapa ini Siti Gemoy? Saya absennya sesuai dengan itu aja lah, dengan namanya. Gemoy aja. Pak, gitu. sebenarnya banget nama dan tempat suku. Jangan menghina orang, jangan menghina orang. Enggak, saya menghadirkan anak itu dengan nama-nama yang ada yang tercantum karena ini direkam. Ini direkam. Jadi kalau Siti Gemoy ya Siti Gemoy gitu. Siti yang lain saya tidak anggap hadir. Yang hadir itu Siti Gemoy. Siti Gemoy mana Siti Gemoy? Ya, ini yang keluar masuk itu karena sinyalnya ya. Baik, saya lanjutkan. Nggak boleh begitu, Siti Gemoy. Aduh, Gemoy. Ilham, jempelah. Baik mendiet mana? Ya, saya lanjutkan. Bobot nilai yang pertama adalah dari sikap. Sikap kalian adalah selama mengikuti pelajaran PAI selama bersekolah di SMA Negeri 1 Sajra. Kalau kalian punya sikap bagus, nilainya bagus. Hadir. Sekolah normal Pak. kan Pak? Pak, sayang Siti Ruqoyah, Pak. Apalagi ini. Tidak main-main ya Ilham. Saya ulang bahwa bobot yang pertama itu adalah dari sikap. Dari gaya bicara, cara bicara. Makanya saya lebih di chat juga saya menentukan untuk PAI itu silahkan menggunakan bahasa Indonesia. Chatnya ulah pakai bahasa Sunda, ngerti beda bahasa Sundanya dengan saya. Jadi menurut kalian itu bahasanya halus, tapi menurut saya kasar banget. Pak, Kayak kalimat HS itu kalau di daerah saya itu untuk ke kucing, untuk ke anjing, itu HS. Tapi di sini HS untuk manusia. Maka dari itu saya lebih cenderung sama sajalah.
Jadi bahasanya tidur, kucing tidur, kamu tidur, jadi sejajar aja lah Kencing. bahasa Indonesia gitu. Ya. Selanjutnya yang kedua dari Abdurrahman. nilai yang kedua bobotnya itu dari hasil ulangan dan hafalan. Hasil ulangan dan hafalan. Hasil ulangan dan hafalan. Jadi kalian ulangannya ditargetkan harus mencapai 70. Kalau tidak 70, selamat berada di kelas Tidak naik. 10 gitu. Ya. Kemudian itu sama dengan hafalan. Kalian sederhana saja, kalau hafalan itu kalian 70% ayat-ayat yang dihafal itu harus hafal. Hafalan Asmaul Husna, hafalan apa namanya tadi ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti ada hafalan hadis saya sampaikan Taraktufikum Amroini itu nanti saya sampaikan hadisnya. Kemudian bobot nilai selanjutnya adalah dari absensi. Ngisi absen. Isi absen, absensi. Makanya kalian boleh nanti ada list absen untuk KM-KM untuk menyampaikan list absen. Pak, ini yang hadir PAI tanggal sekian. Namanya ini gitu ya. KM-nya saja yang japri ke saya, jangan masing-masing japri. Saya hadir Pak, liur. Kalau begitu mah KM-nya saja. Kalau KM-nya sudah ada, kalau KM-nya belum ada ya santai saja, siapa aja lah sekretarisnya atau apa yang mewakili, cukup satu orang. Dina Piola. Kenapa Elang? Ada apa? Kamu ngacung ada apa? Nggak apa-apa sambil ini. Elang dihidupkan itunya. Kenapa kamu ngacung? Raise hand. Kepencet. Oh, kepencet. Ya udah. Kalau kepencet nggak apa-apa. Berapa tadi? Satu dari sikap. Yang kedua dari ulangan. Yang ketiga dari hafalan. Yang keempat absensi. Ulangan. Ya, absensi. Yang kelima dari tugas-tugas. Tugas-tugas. Kalian harus memiliki punya buku tugas. Ini mana eta di Paremana lam hikmatin. Ini surat ini. Nita Paremana. Sampai sini. Dari dari tugas-tugas. Ada buku tugas, ada buku catatan. 2 untuk PA itu. Buku tugas dan buku catatan. Buku tugas itu tadi mencatat Asmaul Husna dan lain sebagainya. Tuh, jadi tugas-tugas. Kemudian yang keenam baru dari buku catatan. Jadi ada beberapa komponen yang menjadikan penilaian untuk PAI. Tidak ribet kalau semuanya dilakukan. Tidak akan susah kalau semuanya dilakukan dengan tertib. Kecuali bagi mereka, ribet itu bagi mereka yang tidak tertib saja. Saya pesan kepada kalian, dari mulai sekarang kalian sudah harus menentukan bahwa saya ingin kuliah. Sebab Bapak, SMA itu adalah sekolah yang memang dirancang untuk anak-anaknya harus bisa melanjutkan. Saya ulang, bahwa SMA itu adalah sekolah yang dirancang anak-anaknya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya.
Sebab apa? Lulusan SMA itu bukan bukan orang yang sudah bisa bekerja, siap kerja, bukan. Beda dengan SMK. Kalau SMK itu ketika keluar dia siap kerja. Ketika keluar dia siap untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kalian hanya selembar ijazah, tapi kalau SMK sudah dibekali dengan kalau jurusan otomotif kunci-kunci, bahkan apa kompresor mungkin. Tapi kalau kalian kan hanya selembar ijazah, keahliannya apa? Komputer di sekolah paling juga disediakan klub IT. Naila Hapsari, ada apa? Kenapa mic-nya? Kalian belum siap untuk bekerja kalau lulusan SMA. Disuruh pegang komputer, mungkin kalian jarang sekali pegang komputer. Tapi kalau SMK kan mereka sudah ahli. Komputer rusak bisa jadi benar, tapi kalau kalian bisa jadi komputer rusak tambah rusak. Gitu. Karena keahliannya tidak dipacu untuk itu. Ya, untuk apa? Untuk punya keahlian tertentu. Mungkin kalau kalian dikasih motor terus kemudian dibongkar-bongkar, mungkin pasangnya kembali, murnya bautnya bersisa. Jadi ada keuntungan di mur dan di baut. Karena tidak tahu. Atau mungkin tidak bisa pasang sama sekali. Tapi kalau SMK jurusan otomotif, motor rusak saja bisa jadi hidup. Itu. Nah, oleh karena itu, dari mulai sekarang kalian siapkan cita-citanya. Saya ingin kuliah, karena kuliah itu sebetulnya Mahal biayana. enggak mahal biaya. Bukan mahal biaya. Jadi kuliah itu sangat tergantung kepada kemauan. Kalau kalian pintar, kalau kalian punya kemampuan, bisa dapat beasiswa untuk kuliah. Dan jangan pernah punya anggapan bahwa kuliah di Jogja jauh, cina. Kuliah di mana? Di Surabaya jauh. Orang-orang teman-teman saya anak-anaknya pada kuliah di Mesir, di Kairo ya. Ada yang di Madinah, Universitas Madinah. Itu dianggapnya dekat aja. Perjalanannya cuma 1 hari juga kurang, 10 jam ke sana. 1 hari saja 12 jam, ini 10 jam ke Arab Saudi perjalanannya. Jadi saya punya harapan kalian bisa melanjutkan dari mulai sekarang, siapkan cita-citanya, siapkan kemampuan kalian untuk bisa melanjutkan kuliah. Dan yang kedua, jaga nama baik IPA. Dari dulu IPA tidak pernah ada yang namanya anak-anak yang suka berbuat aneh-aneh. Jadi dari mulai sekarang, IPA itu biasanya orangnya disiplin, banyak yang menjadi aktivis, hidup di organisasi, misalkan di OSIS atau ROHIS dan sebagainya. Kemudian kalian dari mulai sekarang sudah tahu apa sukanya kalian, hobinya kalian itu apa? Potensi apa yang ada dalam diri kamu? Dari mulai sekarang sudah dideteksi oleh kalian sendiri. Oh, saya sukanya baca puisi. Sudah, kembangkan itu baca puisi. Nanti kuliah di bahasa Indonesia. Kalian sukanya pegang-pegang gitar.
Pegang-pegang gitar sambil metik, bukan pegangnya doang gitu. Metik gitar. Nah, kalian kembangkan itu. Siapa tahu nanti kalian bisa kuliah di jurusan seni. Itu, di ASTI atau di apa. Kalian misalkan sukanya ceramah, kembangkan itu ceramah. Ada rohis kok di SMA Negeri 1 saja. Ada rohis, kembangkan itu. Kalian punya kemampuannya hanya bercocok tanam. Kenapa tidak? Kembangkan itu bercocok tanam. Nanti kuliah di pertanian kok di Untirta. Murid saya dari SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Maja, dia senangnya pertanian dan kuliah di pertanian di Untirta. Tidak lama kemudian setelah itu magang di Jepang. Setelah tamat S1 dia magang di Jepang. Kemudian sekarang kuliah S1-nya S2-nya di Jepang. Bawa anak istrinya ke Jepang. Ini orang Maja loh, bapaknya hanya penjaga pintu kereta. Namanya penjaga pintu kereta, bapaknya pernah kakinya pernah ketiban rel kereta kalau nggak salah. Sampai patah. Itu anaknya kuliahnya sampai ke Jepang. Berapa penghasilannya? Kecil. Hanya sebagai penjaga kereta, tukang hitung bantalan kereta, jalannya di bantalan kereta juga. Dia memeriksa 1 kilometer gitu, jalan kereta kalau ada yang rusak. Golongannya golongan 1 atau apa gitu, pegawai kereta. Tapi bisa menguliahkan anaknya sampai ke mana? Ke Jepang. S2 lagi. Sekarang dosen di Untirta. Nah, saya kepingin ini, saya kalau lihat rumah-rumahnya udah pada bagus ini, pada tembok begini. Masa iya sih ada yang dipasangi wallpaper rumahnya, Abdurrahman Saleh rumahnya, walau pandangannya ke kebun itu ya, bagus rumahnya. Ini rumahnya lebih sederhana daripada kalian ini. Tapi anaknya bisa kuliah sampai ke Jepang. Dengan biaya apa? Beasiswa. Beasiswa. Ada lagi satu lagi orang Cibedil itu di Maja sana. Dia bapaknya meninggal, ibunya meninggal, yatim piatu, tapi anaknya bisa berangkat ke Jepang. Magang itu gajinya 2 kali lipat dari saya, guru. Ayar. 2 kali lipat. Saya gaji misalkan berapa, 4 juta, 5 juta lah. Nah, ini 2 kali lipat gajinya di sana, magangnya itu di sana di Jepang. Sambil dia belajar alat-alat teknologi pertanian di Jepang sana. Ya, kemudian kemarin tugasnya di Fukuoka. Fukuoka itu daerah gempa juga. Ketika gempa memang agak sedikit sedikit panik dia itu. Tapi dia selamat mengelola pertanian, menggunakan tahu menggunakan alat-alat pertanian modern, traktor dan sebagainya, dia paham. Pulang ke sini di Cibedil punya tanah, dia kelola dengan baik. Dia bisa pulang ke sini, dia bisa membangun rumah. Pulang ke sini dia bisa memperbaiki rumah orang tuanya. Pulang ke sini dia bisa mengelola kebunnya, kebun tundurnya dan seterusnya. Nah, ini yang saya inginkan dari kalian. Coba dari mulai sekarang identifikasi kamu itu mau apa.
Saja ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup 1 jam saja menyampaikan materi. Saya akan lanjut. Ini Ahyar, kenapa kamu pakai kerudung-kerudung gitu? Ternyata belum siap aku. Woi, Oi, ayah, oi, parah. Ahyar mana Gelis tuh. Udah kayak ke Jepang. Jepang. Oi, masih ada guru. Atau mana? Tar dulu. Pak, izin sarapan dulu, Pak. Bukan izin sarapan, kamu mau keluar aja dari sini. Ahyar, sudah berdandan kayak perempuan itu tidak boleh itu dalam Islam tuh. Ya, lain waktu jangan begitu lagi. Menyerupai perempuan man tasabbaha biqaumin bahwa minhu. Kalau kamu menyerupai dandanan, menyerupai perempuan, maka kamu adalah bagian dari perempuan. Jadi laki-laki munculkan kelaki-lakiannya, perlihatkan bahwa kamu laki-laki, punya tanggung jawab gitu. Tapi kalau kamu perempuan, perlihatkan ke perempuannya. Perempuan, banyak yang perempuan tangguh jadi presiden, jadi segala macam. Laki-laki juga dia punya tanggung jawab atas dirinya, punya tanggung jawab terhadap keluarga, punya tanggung jawab terhadap adik-adik dan kakak-kakak yang perempuannya. Karena itu jangan aneh-aneh ya Yar ya. Ini siapa? Emang ada nama Robert ya di kelas IPA? Oke, anak-anakku sekalian sampai di sini pertemuan. Kalau tidak ada pertanyaan, dipersilakan untuk meninggalkan grup ini karena grup ini akan saya gunakan untuk jurusan IPS. Oleh karena itu, dipersilakan kalian untuk meninggalkan grup ini, meninggalkan Google Meet ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu gak usah keluar. Pak, yang IPS gak usah keluar. Gak usah keluar yang IPS. Enggak. Yang IPS beda grup, beda Google Meet. Ini saya akan matikan. Silakan Ya, Pak. kalian untuk keluar dari grup ini. Silakan. Pak, Ya, Bun megang ke Jepang, kuliah ke mana, Pak? pertanian Untirta. Jurusan pertanian di Untirta. Bapak, Yuk, Bapak Nita. mau nanya. Ya, Kan nanti ada hafalan. ya, Pak Lan, gimana? Kan nanti ada hafalan yang ngafalin surat-surat. Ayo, sanakeun. Nah, Dihidupkan, Mut. Kenapa? kan nanti ada hafalan. Ya,
Terus nanti itu di tesnya kan lewat sini apa di mana? Apa di Bisa jadi di sekolah, bisa jadi lewat Zoom meeting atau ini. Zoom meeting bisa sih. Oi, gas. eh, ya Pak gitu doang nanya gitu doang. Ya, ya. Oke, silakan untuk pada keluar ke, jangan lupa isi absennya. Bagi yang sudah nggak usah lagi. Terus IPS kemana, Pak? IPS kemana? Nanti di IPS eh, saya akan sampaikan linknya. Pak, maaf, ini yang IPA semuanya pada keluar, Pak. Iya, ya, silakan. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai, mic-nya mati. Kenapa itu Dina? Ya mau nanya, Pak. Coba hari. Harusnya. Iya, ya. Silakan Holik, Arya, Novalia, Bima, Tridamayanti, Hendra, Maulana, Putri pada keluar. Silakan, tinggalkan. Kalau mau ikutan lagi, boleh gabung di PS. Atau udah ini, Pak. Udah, dari tadi udah selesai kok. Dina. Baru datang ya, Dina atau gimana? Hah?
Hmm.